asisten rumah tangga atau ART Ferdy Sambo Susi menjadi pusat perhatian saat di persidangan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati yang juga turut menghadirkan 13 saksi pada Selasa 8 November 2022. Drama pelukan ART dan majikan sambil menangis, Susi memeluk Putri Chandrawati, mencium tangan Ferdy Sambo pada sidang tersebut. ART Ferdy Sambo Susi tampak menghampiri sang majikan, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sebelum sidang dimulai. Ya, adapun Susi tampak memeluk Putri sambil tak kuasa menahan tangis. Tampak Putri pun membalas pelukan sang ART Susi sebelum sidang dimulai. Adapun Susi tampak melepas rindu dengan majikannya Putri Chandrawati dengan memeluk sambil menahan tangis. Setelah memeluk Putri, Susi lantas berjalan melewati kuasa hukum Febri Diansyah dan Arman Hanis untuk menemui Ferdy Sambo. Terdakwa Ferdy Sambo langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat Susi dengan penuh perhatian. Adapun Susi langsung mencium tangan Ferdy Sambo yang mana dibalas dengan memegang pundak ART-nya tersebut. Setelah momen itu, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan saksi yang mana Susi harus kembali ke ruang transit menunggu giliran untuk dipanggil. Sebab jaksa penuntut umum atau JPU telah menghadirkan Susi untuk pemeriksaan saksi pada sesi berikutnya. Susi, sang ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tertangkap berbohong dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. JPU sempat mencurigai bahwa Susi memakai handsfree. Lalu bagaimana faktanya? Ya, Susi, sang asisten rumah tangga atau ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai saksi menjalani sidang pembunuhan Brigadir J atau Joshua pada Senin 31 Oktober lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Wahyu Iman Santosa selaku Ketua Majelis Hakim menyebut Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi di sidang Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Susi kerap kali menjawab tidak tahu saat ditanya Hakim Wahyu jika dirinya sering bepergian dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Saudara sering ikut keluar kota bareng Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu. Tidak, Yang Mulia, jawab Susi. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Tanya Wahyu kembali. Saya tidak tahu, jawab Susi. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Tanya Wahyu kembali. Saya tidak tahu, jawab Susi. Pada waktu ke Bali, saudara ikut tidak? Tanya Hakim. Ikut, jawab Susi. Kok bilang tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong, tegur Hakim Wahyu. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdy Sambo sering berpergian bersama saudara Putri Chandrawati? Saudara jawab gak tahu. Tapi giliran saya tanya ke Bali ikut, saudara jawab ikut, kata Hakim. Ada bapak sering ikut, jawab Susi. Hakim Wahyu Imam Santosa pun mencecar Susi karena kerap menjawab tidak tahu saat bersaksi di sidang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Apakah Anda disuruh bilang tidak tahu terus, kata Wahyu kepada Sos Elang. Kata Wahyu kepada Susi, tidak, jawab Susi. Susi yang merupakan asisten rumah tangga atau ART dari Ferdy Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan Baradae atau Richard Eliezer. Diketahui Susi sudah bekerja bersama keluarga Ferdy Sambo sekitar 3 tahun. Beberapa kali Susi terlihat tidak mengenakan kerudung, namun saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J, Susi selalu terlihat mengenakan kerudung. Hal tersebut membuat JPU sempat mencurigai Susi apakah dirinya mengenakan handsfree. Namun ini sebenarnya penjelasan mengenai agama dari Susi ART Ferdy Sambo. Ya, JPU telah mencurigai Susi, seorang ART Ferdy Sambo yang berperan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Susi memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Baradae. Namun keterangan saksi dinilai berbohong karena jawabannya yang berkelit. JPU curiga terhadap Susi yang mengenakan handsfree atau perangkat audio jarak jauh saat persidangan. Hal ini dikarenakan JPU menduga ia diberi arahan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Saudara jujur saja, saudara saksi dalam memberikan keterangan apakah saudara saksi menggunakan handsfree? Ada yang mengajari saudara, kata JPU kepada Susi. Kecurigaan ini muncul sebab Susi selalu memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam BAP saat sidang berlangsung. Susi pun menjawab bahwa ia tidak memakai handsfree. Tidak ada, jawab Susi. Dipastikan itu tidak ada, kata JPU. Apa yang Susi sampaikan dalam memberikan kesaksian sempat membuat majelis hakim meminta JPU untuk memisahkan Susi dengan saksi lainnya. Saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain, nanti kita cross check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa.
bukan yang tadi ditafsirkan sebagai ekspresi kerinduan yang amat sangat, berarti kita bayangkan ada kedalaman ikatan emosional antara saksi Susi dengan terdakwa PC. Kenapa ada saksi yang memilih untuk memberikan keterangan palsu secara sukarela? Jawabannya adalah tadi, karena adanya barangkali ikatan emosional yang sedemikian kuat, yang sedemikian mendalam, sehingga saksi tanpa harus disuruh, tanpa harus diiming-imingi, tanpa harus diintimidasi, bisa saja kemudian mengambil inisiatif untuk menyampaikan keterangan yang palsu, keterangan yang mengada-ngada demi tujuan hukumnya. Apa tujuan hukum yang ingin dicapai? Misalnya, melindungi seseorang dari ancaman saksi pidana. Susi ini ya, saya lihat kalau dari dia ngomongnya siap-siap gitu ya, ini sepertinya bahasa-bahasa komando. Jadi dugaan saya bahwa Susi berangkat dari rumah itu sudah membuat ataupun sudah membawa satu cerita yang didoktrin oleh orang yang terbiasa rantai komando. Karena kata-kata siap-siap itu tidak lumrah disampaikan oleh perempuan, itu biasanya untuk laki-laki. Laki-laki yang memiliki sistem komando gitu. Dan di sini terlihat Susi ini terlihat ekspresinya cukup datar, seolah-olah bahwa dia hanya mengikuti sebuah katakanlah flow tertentu yang memang sudah diatur. Sekali lagi, datar ini bisa macam-macam. Tetapi setiap kali ada pertanyaan, dia meneguk ludah. Jadi kalau bibirnya dia membaca bibir untuk beberapa pertanyaan dan kemudian meneguk ludah, artinya bahwa stresnya baru muncul setelah itu. Nah, ini diperkuat dengan kemudian ada beberapa statement yang menarik. Ketika hakim bertanya secara lugas, kamu berbohong misalnya, menunjuk langsung seperti itu. Banyak kondisi bahwa Susi tidak membantah itu. Dia tidak memberikan sebuah penolakan, tidak, Yang Mulia.